Halo. Assalamualaikum Pak Ansori. Waalaikumsalam Sorry Pak. warahmatullahi. Sorry Pak. Sorry Pak. Sorry Pak, sorry. Sore sore. Sorry. Ada kurang lebih kami 4, 6, 8, 10, 15 orang Pak. Masya Allah, dahsyat dahsyat. Ini yang Gimana? siap-siap untuk melejit dan melompat lebih jauh ya Pak. Harus kita lah nanti jadi raksasa bisnisnya insya Allah. Insya Allah Pak. Insya Allah. Ya, Ya. ini teman-teman lagi buat akun IDEK Pak. Oh iyalah, saling tuntun menuntun lah. Jadi akun IDEX atau Kodak atau Luno atau Binance itu sebenarnya yang manapun bisa, tapi karena SMI Group punya exchanger sendiri yang sudah terbapepti seperti layaknya Indodax, alangkah baiknya kita di IDEX saja, kan gitu. Nah, jadi besar kemungkinan nanti proses WD itu akan melalui akun ini gitu ya, teman-teman. Nah, jadi ayo kita saling bantu-membantu ya, antara downline ke downline, downline ke downline, seperti itu. Kita persiapkan dulu. Nah, itu atas anjuran dan petunjuk dari founder kita, Pak Erwin Saipul Ibrahim. Nah, jadi kita kita ikutin dulu. Nah, tanggal 5 saya diundang Pak Andreas untuk meeting seluruh leader Diamond, Emerald, Ruby, dan jajaran founder juga sekaligus jajaran direksi. Mudah-mudahan di tanggal 6, 7, 8 meeting itu sudah membuahkan hasil. Paling tidak tata cara WD-nya. Mudah-mudahan sih, doa kita bersama. Di situ sudah ada broker-broker baru yang dianjurkan, yang dipilihkan, yang disodorkan oleh pemerintah kita. Dan insya Allah kita sama-sama doakan mudah-mudahan kita segera trading kembali. Itu aja harapan kita semua ya, di seluruh Nusantara bahkan sampai ke luar negeri sana. Amin, amin Pak, amin, amin kata teman-teman Pak. Amin. Ini misalnya Pak untuk membuat acara lebih simpel, misalnya per promotor atau per under yang upline ke downline yang itu bisa mengambilkan punya downline ya Pak ya? Bisa. Karena sifat daripada IDEX ini itu sama persis dengan Indodax, sama persis dengan Luno, sama persis dengan Binance, yang tujuannya adalah untuk alamat wallet ID. Wallet ID ini sebutan lain untuk rekening bank kalau dia bank. Tapi karena nanti dia besar kemungkinan WD-nya dalam bentuk USDT, koin USDT, maka wajib dia memiliki rekening wallet, rekening kripto. Nah, itu tujuannya Pak Isman. Jadi teman-teman jangan dulu digoreng sana, digoreng sini. Tujuannya baik. Nah, USDT itu kelak bisa kita withdraw ke rupiah, baru dia langsung masuk ke Rekening masing-masing. rekening bank masing-masing. Seperti itu Pak Isman. Pak, berarti jikalau misalnya tanggal 5 itu kan hari Sabtu Pak. Betul. Kita belum selesai semua under saya Pak gitu. Nggak masalah Pak. Kan Itu masih bisa hari Minggu atau hari Senin dan seterusnya ya Pak ya. Karena kan nggak masalah. Sebulan ke depannya juga nggak masalah. Yang penting jangan sampai pada saat udah trading main gitu ya Pak ya. ya Trading trading tahu. Habis trading meeting Bapak tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, seminggu kemudian trading. Ya, artinya secepat itu ya Pak ya. betul. Jadi ini kan persiapan kita. Nah, kalaupun nanti WD sudah dibuka, intinya semua prosesnya itu sudah ngikut apa anjuran pemerintah, Pak. Yang perusahaan-perusahaan yang nggak sanggup ngikut, ya wassalam gitu loh. Ya. Hmm. Kita yakin pasti bisa ya Pak ya, bisa sanggup kita. Sang, lau IDEX aja kita beli, Pak. IDEX aja kita beli. Nah, kan itu satu bukti, IDEX-nya saja kita beli gitu loh.
IDEX Pak, 100% kepemilikan IDEX itu sudah diakuisisi SMI Group. Pemilik tunggal Pak, bukan kongsi Pak, bukan kongsi nyaci. Sudah luar biasa Pak. Ini bukti keseriusan SMI ya Pak ya? Ya, artinya begini loh Pak, kalau teman-teman bisa melihatnya ini lebih luas, lebih jauh, dari hilir ke hulu, ini SMI sudah buat alur, terkhusus Pak, terkhusus lagi untuk PT CAD, karena CAD itu kripto Pak. Iya, iya. Nah, jadi IDEX ini setara dengan Indodax Pak. Nah, jadi dia berapa ya, namanya berizin Bapepti, sesuai dengan aturan pemerintah yang saat ini, yang sedang digaung-gaungkan pemerintah. Jadi semuanya kita sudah ngikut semua. Yang nggak sanggup, apa boleh buat? Mereka akan dilikuidasi, akan ditutup habis. Itu kesempatan nanti Pak ya, bagi kita yang lain bisa melihat bahwasanya SMI suatu perusahaan yang benar-benar lolos semua ya Pak ya? Lolos semua. Jadi hari ini kita stop itu Pak, bukan karena kita masalah, bukan. Tetapi demi mengikuti anjuran, gitu loh. Nah, jadi seolah-olah Pak Andreas ingin mengatakan, oke, saya ikut. Tolong, mana broker yang menurut kalian itu kompatibel dengan software trading dari SMI ini? Tunjukin, kami siap hijrah. Kira-kira gitu. Nah, jadi bolanya itu justru sudah di pemerintah, gitu. Sanggup nggak pemerintah ngapa? Menyediakan gitu. Nah kalau nggak sanggup besar kemungkinan dia balik lagi gitu loh Pak. Ya, masuk dia balik lagi. Iya, kita kan nggak punya kasus, nggak pernah gagal bayar, WD nggak pernah nggak dieksekusi, belum ada orang yang dirugikan. Nah kalau seandainya semalam itu kita tidak ikuti anjuran tiarap seluruhnya tanpa terkecuali, ya, kita kan tetap trading Pak. Gitu loh. Nah jadi sebenarnya ini adalah goodwill-nya kita, niat baiknya kita. Nah, ini membuktikan PT SMI dan Net 89 mengikuti kepatuhan dulu ya Pak ya? Betul, kita kan bukan mendesain ini Pak Andreas sejak 2017 lalu, mendesain ini bukan untuk yang seperti yang lain Pak, Sunton, Mark I, Forte1, EA50, yang lain-lain itu. Bukan untuk sesaat, bukan niat untuk kabur Pak. Kalau memang untuk niat untuk kabur, ngapain kita buat 14 cabang? Itu pun kantor-kantor sendiri dibeli, bukan kontrakan. Kita bangun itu tower, semua pemerintahan, jajaran pemerintahan tahu. CAD itu dibangun dengan 1,5 triliun. Kalau memang niat kabur, nggak dibangun sebegitunya Pak. Betul Pak. Coba perhatikan, teman-teman buka mata lebar-lebar. Ya, kompetitor kita, kalaupun mereka ada yang mengatakan legal dan seterusnya, mana yang mereka berani mengaktualisasikan diri seperti itu? Belum ada loh Pak Isman. Iya Pak. Nah, jadi sampai saat ini pun kantor-kantor kita di 14 cabang itu semua masih buka Pak. Nggak ada segel polisi, nggak ada polis lain, itu nggak ada Pak. Gitu. Karena bukan mau ditutup, cuma disuruh berhenti sejenak, nunggu pemerintah siapkan mana yang dianjurkan pemerintah itu seperti apa gitu loh. Ya, mudah-mudahan kita doain dalam bulan Februari udah selesai ya Pak ya. Iya, jadi teman-teman jangan ngelihat ini, wah ini mau scam, jauh Pak dari kata itu, jauh. Nah, maka saya berharap teman-teman itu berarti bisa bayangkan Pak melezitnya setelah ini Pak ya. Betul-betul melezit Pak ya. Bayangkan Pak, ketika ini semua beres, kitalah raksasanya, biar Bapak tahu. Kitalah raksasa bisnisnya Pak. Kitalah yang menjadi role model. Kitalah yang menjadi contoh. Terbirit-birit mereka melihat kita Pak. Teman-teman kan nggak tahu, membaca hanya sekedar di medsos. Medsos itu siapa, sumbernya siapa, gitu loh Pak. Misi. Kadang-kadang yang ngomong aja nggak paham Pak. Nah, kadang-kadang yang ngomong di medsos itu aja nggak paham dia Pak. Nggak dia paham. Bener aja. Dia mengulas Pak, kayak komentator gitu. Lah makanya, jadi kayak YouTuber. Jelas kan tujuan dia itu menggoreng sana, menggoreng sini. Tujuannya apa? Mencari subscriber, mencari viewer. Kan itu Pak. Tujuannya apa? Pribadi. Menggoreng suasana Pak. Layaknya seorang artis terkenal SMI saat ini. Punya skandal, artis ini punya skandal, punya ini digoreng Pak.
Nah, yang subscribernya itulah yang diharapkan dia. Semakin banyak viewernya, semakin besarlah dapat dia dari YouTube. Nah, jadi teman-teman harus melihat ini real gitu. Jangan mau digoreng medsos. Mereka nggak ngerti apa-apa. Gitu. Tinggal nanti yang kita harapkan ini Pak, kan kalau ada yang di perusahaan sebelah justru membanggakan nggak ada profit sharing nih Pak. Nah kalau di sini justru teman-teman wow gitu Pak profit sharingnya nih. Nah, itu. Jadi dalam konteks itulah bahasa-bahasa profit share, bahasa-bahasa cuanki itu nanti disesuaikan dengan bahasa hukum, payung hukum Indonesia. Itu seperti apa? Nah, gitu Pak. Jadi kita nggak mau ke depan itu seolah-olah dicari-cari salah. Padahal kita orang yang taat. Suruh buat gini, oke. Urus izin ini, oke. Saya kan bukti sejarah Pak, dari awal berdirinya SMI ini bukti sejarah. Saya join bukan di pertengahan, tapi di awal saat software ini sedang diuji coba pun saya sudah di dalam. Gitu Pak. Mau dibentuk aja diajak meeting dulu ya Pak sama Pak Andreas dulu. Iya Pak. Di hotel ini ya, Medan. Betul Pak. Itu Pak. Jadi seluruh Diamond ini Pak, satu-satunya yang di luar Jawa kan cuma saya Pak. Ya, betul. Nah, satu-satunya di luar Jawa sekarang cuma saya. Kalau Pak Edi Sutanto, Reza, di Jakarta, Surabaya, Jakarta ya mereka. Itu semua Jakarta, Pulau Jawa Pak. Ya. Nah, jadi mau nggak mau kan dia libatkan saya gitu. Iya, iya. Nah, jadi dari Medan ini nanti yang berangkat itu Ruby ke atas Pak. Ruby Medan itu baru Pak Ari Amir Pak. Iya, iya. Beliau sedang ngejar, Pak. Makanya acaranya beliau gebiar habis. Tapi kita juga akan kejar, Pak. Makanya saya sampaikan. Jadi Pak Isman dan teman-teman saya harap bisa melihat kebenaran, bukan hanyut dalam gorengan orang-orang yang nggak paham, orang-orang yang nggak ngerti SMI apa, ke depan seperti apa, rekam jejaknya seperti apa. Buat apa didengar Pak, orang nggak paham? Gitu. Baik, ini ada teman-teman yang gimana nih? Ada yang mau tanya? Siapa? Kini mereka senang sekali nih Pak pada dapat kabar dari Bapak gitu. Ya, karena makanya tanggal Insya Allah hari Senin kita kumpul di Miki Holiday. Saya memberikan penghormatan kepada promotor, Safir, dan eksekutif above Pak. Ya, pada prinsipnya Pak, kalau saya dapat WA Pak Andreas itu, saya sudah niatkan dengan Emi, saya akan kunjungi Miki Holiday itu. Malam beliau WA saya. Iya. Bu Emi, mohon hadir ya. Nah, nggak mungkin saya bilang, oh maaf Pak, nggak bisa, nggak mungkin. Iya Pak. Ini penting Pak. Iya, betul, siap. Sama saya, update apapun nanti akan saya jelaskan, akan saya terangkan. Percayalah. Dari Miki Holiday kita bikin video call Pak. Bapak nanti sama Ibu atau Pak Andres video mukanya kelihatan di layar besar Pak. Boleh. Nanti kita kesempatannya ya Pak Isman. Ini ada yang mau tanya teman-teman? Mungkin mau kasih kabar ke Pak Ansori? Semuanya? Siap? Udah dengar? Mas Reja? Cukup jelas Pak tanya. Ya, siap. Harapan saya teman-teman tetap solid, tetap fokus, ambillah info-info yang valid. Info valid itu misalnya info dari website, info dari saya Pak. Jangan mau digoreng dari info medsos Pak. Ya, saya mau tekankan sama teman-teman, kalau ada notulen, kalau ada catatan-catatan, itu hanyalah kesimpulan sementara para leader-leader di lapangan, belum keputusan final, Pak. Mohon ini dicatat sama teman-teman, gitu. Nah, jadi jangan hanyut dengan info-info itu, gitu. Tapi carilah info yang memang betul-betul A1, misalnya website, misalnya dari saya, gitu, Pak. Ya, bukan kesimpulan-kesimpulan sementara, tetapi belum menjadi keputusan final manajemen SMI. Itu belum bisa dianggap keputusan, Pak. Nah, jadi leader-leader seluruh Indonesia ini termasuk luar negeri pun, mereka itu terus senantiasa diskusi, berkumpul gitu, dalam konteks apa? Memberikan masukan-masukan terbaik, Pak. Cuma kadang-kadang kan banyak yang salah artikulasi, salah persepsi. Banyak, Pak.
Nah, makanya saya harap teman-teman lebih bagus cari info-info yang valid gitu. Nah, kayak kemarin saya share videonya Pak Andreas. Jelas yang ngomong Pak Andreas gitu, bukan YouTuber gitu loh, Pak. Nah, jadi infonya itu A1 gitu loh, Pak. Nah, saya nggak sembarangan share segala sesuatu karena saya juga ditegur. Terlebih leader Emerald, leader Diamond, Pak, itu ditegur keras. Tidak boleh sembarangan. Gitu. Nah, ini saya harap teman-teman bisa menjadikan ini pegangan ya. Kemudian jaga soliditas tim ya. Jangan justru gorengan sana gorengan sini justru membuat kita panik, tapi justru membuat kita bersatu, Pak. Solid gitu. Nah, ini harapan saya. Ayo kita sama-sama maju berkembang ya, sama-sama bebas finansial melalui bisnis fenomenal ini, Pak. Itu aja, Pak, yang bisa saya sampaikan. Siap, Pak. Ini kira-kira nanti hasil meeting tanggal 6, 7, 8 itu bisa kita ketahui berapa lama selesainya, Pak ya? Iya Pak Isman. Karena dari web sendiri kan itu ada tulisan kan bahwa ada tindak lanjut terhukum pengumuman di tanggal 5. Nah, itu yang kita tunggu sama-sama. Mungkin dalam konteks itulah Pak Andreas mengundang saya gitu. Iya. Nah, yuk sama-sama kita tunggu dengan sabar dan jalin komunikasi yang baik, soliditas tim yang baik. Itu saja, Pak. Ya, dengan saling kuat, saling menguatkan, ini kita sama-sama besar ya, Pak. Betul, Pak. Betul. Allah, amin. Pak, kira-kira belum tentu tahu sebulan atau setengah bulan gitu ya, Pak ya? Mungkin Februari selesai atau bisa? Oh, belum. Pak Andreas nggak mau pakai kalimat pasti seperti itu, Pak. Sebelum dia jamin sistem itu ready gitu. Oh iya. Beliau ketika menceritakan mesin uang kedua PT CAD, dia ceritakan apabila sudah memang ready jalan, Pak. Ah, gitu, Pak. Dia kalaupun mau menceritakan seperti contoh mesin uang ketiga kita, dia akan ceritakan seperti ini. Saya akan umumkan itu di bulan Maret. Nah, maknanya sekarang beliau sudah mulai rintis. Nah, ketika bulan Maret, harapannya itu sudah bisa registrasi, sudah bisa join, konsep joinnya seperti apa, cara berbaginya bagaimana, itu berarti sudah ready. Di awal beliau akan ceritakan hanya kita akan ada mesin uang ketiga, kita akan ada mesin uang keempat, kita akan ada mesin uang kelima di 2022 ini. Nah, coba bayangkan, Pak, kalau perusahaan aja berlari begitu kencang, ya, rintangan itu dianggap hal yang biasa, Pak. Lalu kalau kita tidak bisa mengimbangi kekencangan itu, kita panik sendiri, ya tertinggal, Pak. Cerita. Iya. Itu. Nah, bayangin, kawan-kawan harus bisa ya, seluruh tim My Dream itu harus bisa melihat itu jauh ke depan, gitu. Semua produk kita itu mesin uang. Maksudnya mesin uang, Pak. Terlepas dia gagal membangun jaringan, terlepas dia gagal mensponsori orang, uangnya dijamin bertumbuh. Itu yang disebut mesin uang, Pak. Nah, kita sebagai pemain network, wah rugi banget nggak dijalani networknya, gitu. Betul, Pak. Nah, ini, Pak. Jadi, kalau saya bilangkan pasti kaya, sepertinya saya mendahului Allah. Tapi bukti daripada perjalanan Net 89, lalu masuk menjadi unit usaha baru CAD, semuanya menghasilkan income, Pak. Dan perlu teman-teman ketahui, di CAD hari ini, harga sekian aja sudah pada posisi topas. Posisi topas. Nah, posisi topas itu, selain dia dapat generasi 10 kedalaman, ya, generasi, Pak, dia dapat 10% profit sharing, tambahkan lagi 10 generasi ke bawah. Coba bayangkan, Pak. Nah, uniknya CAD itu, dia bukan trading. Jadi, dia tetap menghasilkan income setahun 365 hari. Dia memproduksi income. Bapak bayangkan itu. Aset Bapak bekerja setiap hari, meskipun Bapak tidur di rumah, tamasya, rekreasi, ke luar negeri, uang Bapak ngejar sendiri, Pak. Nah, maka saya nggak pernah surut ke belakang, Pak, gitu. Coba Bapak bayangkan, gitu. Nah, lalu saham CAD saat ini itu dibuka lebar oleh manajemen. Disediakan 10.000 lembar saham hanya untuk orang-orang Net 89, tidak untuk umum. Nah, tujuannya apa, Pak? Begitu CAD ini launching IPO,
listing terdaftar di Bursa Efek Jakarta sekitar 2 atau 3 tahun ke depan, Bapak perhatikan seluruh perusahaan IT, contoh Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Gojek, Grab, itu rata-rata kenaikan sahamnya minimal 10 kali sampai 150 kali. Dan saya sudah beli saham itu 10 lembar, Pak. 1 lembar share itu harganya 1 miliar. Coba. Nah, jadi nggak ada cerita mundur, Pak. Makanya saya malas, Pak. Nengok-nengok YouTube, medsos, itu malas saya, Pak. Nggak ada untungnya sama kita, Pak. Iya, Pak Isyad. Ya. Nah, bayangkan Pak Isman bisa lihat fokus saya seperti apa, Ya, gitu. Pak, jadi kurang lebih kalau masalah SMI-nya itu pasti tetap ada ya Pak ya? SMI-nya Pak, bonus apa Pak, aktif, bonus aktif. Tutup, Pak. Tidak akan ditutup. Itu Ya, mesti betul. sama. Karena kan pada acara Mickey Holiday Ya, itu kan saya memang itu mau saya tegaskan dan mau dibedah habis tentang pernah yang Bapak kasih tanggung renteng itu kan. Iya. Main 9 juta aja itu mau saya tegaskan. Dan betul. saya sudah tunjukkan SMI Bapak yang 1 tahun 6 miliar lompatannya. Betul. Artinya siapa aja di sini semua bisa. Karena Bisa, Pak. tidak Tidak. perlu jaringan banyak, tapi yang konsisten tadi dan fokus ya semua kaya, sama-sama kaya gitu loh. Betul. Betul, Pak. Intinya seminya itu Pak ya. Cuman bahasa profit sharingnya nanti dengan bahasa badan hukum ya Pak ya. Tapi Badan kalau hukum aktif baru. income-nya enggak ya Pak ya. Itu tidak ada perubahan nih. Betul, Pak. Nah, jadi untuk pastinya hal-hal yang menyangkut perubahan sistem karena mengikuti ujaran pemerintah, anjuran pemerintah itu akan dikeluarkan setelah proses WD ini lancar semuanya, Pak. Itu, Pak. Jadi kita tunggu sama-sama. Ya, WD mulai tanggal 5 ya Pak berarti ya. Dimulai tanggal 5. Yuk kita doakan sama-sama, semua clear lah semua itu. Ya, menunjukkan bahwasanya dan membantah mereka-mereka yang mengatakan nggak bisa WD. Hanya sebetulnya ini kita memenuhi regulasi aja. Betul, Pak. Siap. Teman-teman ada yang mau sampaikan? Mas Edi? Ini ada Edi Pak, pemilik Indomaret itu Pak. Pemilik Tycoon Akun. Ada Dr. Fadli, pemilik Positif. Ada Pak Ponidi Tycoon Pak. Wah, tadinya ada hitung-hitungan Pak. Mau Supreme di bulan 5 nih. Tertunda dikit lah Pak ya. Bersabar ya, teman-teman, bersabar, percayalah, yakinlah ini masalah akan selesai, ya. Iya. Ini ada Rio dengan orang tua beliau, Ibu Simanjunta. Oh ya. Bapak ya yang udah eksekutif plus lot 1,75. 1,55 ya. Data. 1,65. Ada Mas Reja yang mau top up 200 juta. Mau sapir Pak, pas mau sapir bulan 2. Insya Allah. Pokoknya kawan-kawan tetap solid, tetap semangat. Ya, saya akan update terus perubahan-perubahan, kemudian resolusi apa yang mau dibuat SMI, saya akan update sama Pak Isman, dan Pak Isman nanti bisa sampaikan ke teman-teman. Oke, terima kasih Pak Ansori. Terima kasih waktunya Pak. Ya, sama-sama. Selamat sore. Assalamualaikum. Semangat. Selamat sore Pak. Ya, tetap semangat ya kawan-kawan. Ya, Assalamualaikum. Pak. Sehat-sehat selalu Pak. Amin. Sehat-sehat. Ya, mudah-mudahan sampai nanti kembali dari Jakarta ya Pak. Kami Amin. tunggu kabarnya Pak. Mudah-mudahan lebih baik dan terus cepat selesai Pak. Amin ya rabbal alamin. Kita semua ya Pak. Net 89. Yes, tetap semangat Pak Isman.